Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, Dia Lavioni. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang model pembelajaran Self-Directed Learning. Pengertian model pembelajaran Self-Directed Learning atau SDL. Pembelajaran dengan menggunakan model ini berarti guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan, bimbingan, dan konfirmasi kepada siswa atas apa yang telah dilakukan siswa tersebut, sehingga siswa didorong untuk memiliki sikap tanggung jawab terhadap tugas apa yang telah dilakukan, karena model ini merupakan model yang menerapkan keterampilan atau kemampuan belajar mandiri. Langkah-langkah model pembelajaran SDL. 1. Guru menyusun serta menyiapkan skenario. 2. Menunjuk beberapa peserta didik untuk mempelajari skenario beberapa hari sebelum kegiatan berlangsung. 3. Guru membuat kelompok yang berisikan 5 orang siswa. 4. Menjalankan kompetensi yang hendak dicapai. 5. Memanggil peserta didik untuk menjalankan skenario. 6. Setiap peserta didik berada di kelompoknya sembari melihat program kelompok lain. 7. Setelah semua sudah selesai dilakukan, setiap peserta didik diberi lembar kerja untuk melakukan penilaian atas penampilan tiap-tiap kelompok. 8. Setiap kelompok menyampaikan kesimpulan. 9. Pendidik memberikan kesimpulan secara umum. Dan yang terakhir, evaluasi. Kelebihan model pembelajaran SDL. 1. Siswa bebas untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri, sesuai dengan kecepatan belajar mereka, dan sesuai dengan arah minat dan bakat mereka dalam menggunakan kecerdasan majemuk yang mereka miliki. 2. Menekankan sumber belajar secara lebih luas, baik dari guru maupun sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukasi. 3. Mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang dimiliki secara menyeluruh. 4. Pembelajaran mandiri memberikan siswa kesempatan yang luar biasa untuk mempertajam kesadaran mereka akan lingkungan mereka dan memungkinkan siswa untuk membuat pilihan-pilihan positif tentang bagaimana mereka dan memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari. Dan yang terakhir, mahasiswa memiliki kebebasan untuk memilih materi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan. Di samping itu, cara belajar yang dilakukan sendiri juga lebih menyenangkan. Adapun kekurangan dari model pembelajaran SDL yaitu 1. Siswa bodoh akan semakin bodoh dan siswa pintar akan semakin pintar karena jarang terjadi interaksi satu sama lainnya. 2. Bagi siswa yang malas, maka siswa tersebut untuk mengembangkan kemampuannya atau pengetahuannya. Dan yang ketiga, ada beberapa siswa yang membutuhkan saran dari seseorang untuk memilih materi cocok untuknya, atau karena siswa yang bersangkutan tidak mengetahui sampai seberapa kemampuannya. Pembelajaran dengan model SDL akan memungkinkan siswa dalam mengatur proses belajar mengajar dalam bentuk inisiatif diri, mandiri, pengaturan diri, eksplorasi diri, dan kebebasan belajar untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Berikut manfaat dari model pembelajaran SDL. 1. Mengasah kemampuan multi-intelijen. 2. Mempertajam analisis. 3. Menuntut tanggung jawab. 4. Mengembangkan daya tahan mental. 5. Meningkatkan keterampilan. 6. Memecahkan masalah. 7. Mengambil keputusan. 8. Berpikir kreatif. 9. Berpikir kritis. 10. Percaya diri yang kuat. Dan yang terakhir, menjadi pembelajaran bagi dirinya sendiri. Karakteristik model pembelajaran SDL dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, SDL dengan kategori rendah, yang kedua SDL dengan kategori sedang, dan yang ketiga yaitu SDL dengan kategori tinggi. Aspek-aspek model pembelajaran SDL antara lain: 1. Inisiatif sendiri. 2. Perencanaan diri. 3. Kebutuhan belajar sendiri. 4. Tindakan sendiri. Dan 5. Penilaian hasil belajar. Indikator dalam model pembelajaran SDL. 5 aspek dasar yang menjadi elemen penting yaitu: 1. Mengontrol banyaknya pengalaman belajar yang terjadi. 2. Perkembangan keahlian. 3. Mengubah diri pada kinerja atau performasi yang paling baik. 4. Manajemen diri siswa. Dan 5. Motivasi diri dan penilaian diri. Tahapan model pembelajaran SDL.
Tahapan ini secara individu antara lain 1. Pelatihan keterampilan dan proses belajar individu. 2. Belajar mengelola diri sendiri. 3. Berpikir mandiri. 4. Mengelola waktu dan usaha. 5. Merancang dan menyelesaikan rencana. 6. Merancang dan menyelesaikan kegiatan hasil mereka sendiri. Faktor model pembelajaran SDL. Faktor-faktor yang mempengaruhi SDL adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis kelamin. 2. Inteligensi. 3. Pendidikan. Dan 4. Pola asuh serta orang tua atau keluarga. Baik, itu tadi sedikit pembahasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.